Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Arif. Hani, nama saya Patrick Yong dan NIM saya adalah 210502134 dari kelas manajemen C. Nama dosen pengajarnya adalah Pak Arif Kaidi Hutanggalung, mata kuliah manajemen. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan tenaga kerja dan kasus-kasus tenaga kerja. Jadi pertama kali, apa itu arti tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang berguna atau menguntungkan diri sendiri maupun perusahaan. Jadi tenaga kerja dibagi atas tiga kategori, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Jadi pertama kali tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik bisa diartikan dengan apa sebagai tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi. Biasanya pendidikan tertinggi itu tenaga kerja adalah S1. Contoh golongan tenaga kerja terdidik adalah manajemen, insinyur, dokter, maupun pengacara. Kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih biasanya mengandalkan keterampilan dan kemampuan khusus yang dimilikinya. Contoh seperti eh, chef, montir, dan tukang eh, tukang bengkel, supir. Ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik bisa diartikan dengan tenaga kerja yang tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi. Contohnya, eh, mereka memiliki riwayat pendidikan sampai lulusan SD atau SMP. Contohnya adalah kuli. Menurut saya, perbedaan tenaga kerja adalah hal yang sangat penting karena tanpa eh, tiga kategori tenaga kerja itu kita tidak bisa saling melengkapi. Contohnya, untuk membangun bangunan, kita membutuh kuli dan seorang eh, pemimpin. Contohnya, manajer. Kita butuh kedua pekerjaan itu soalnya kita butuh sumber daya manusia untuk membangun bangunannya dan kita butuh pemimpin untuk mengelola dan mengawasi pekerjaan kulinya. Dan setiap dalam pekerjaan pasti kita akan bekerja sama dengan sesama lain, maupun itu karyawan dengan karyawan atau karyawan dengan atasan. Maka dari situlah bisa terjadi keberagaman pekerjaan. Dalam keberagaman pekerjaan kita bisa menemui suku yang berbeda, budaya yang berbeda, usia yang berbeda, maupun agama yang berbeda. Dan seiring waktu, hal ini bisa terjadi eh, masalah seperti diskriminasi, rasis, maupun eh, saling menyombongkan pekerjaan, terutama atas karyawan dan atasan. Jadi terutama ini akan terjadi di luar negeri atau di provinsi lainnya. Jadi saya akan memberitakan tentang kasus tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Pada Januari 2014, seorang perempuan nama Erwiana bekerja sebagai pembantu rumah tangga tenaga kerja Indonesia di Hong Kong dan mengalami penganiayaan fisik, seksual, dan diskriminasi rasial tinggi. Dia diperlakukan secara tidak manusiawi, majikannya selalu pukuli dia, telanjangi dia, terus mandiin dia dengan air dingin dan dikipasnya berjam-jam. Kenapa majikannya berbuat seperti ini? Karena dia tidak suka dengan orang ras Indonesia dan selalu menganggap remeh bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah di bawah dia. Itu adalah contoh kasus terjadi di Hong Kong. Terima kasih.